yang lampau, bangsa kita khususnya juga daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, bahkan kita di Sumatera Barat dan di kota Padang ini mengalami bencana musibah yang sangat-sangat dahsyat. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Longsor merenggut nyawa saudara-saudara kita. Ratusan nyawa hilang. Orang-orang yang belum ditemukan kini pun jumlahnya ratusan. Belum lagi harta kekayaan, bahkan ada negeri yang hilang oleh musibah itu. Maka Bapak dan saudaraku, pada kesempatan ini khotib akan coba melihat apa sebenarnya wujud musibah yang Allah berikan kepada kita saat ini. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita. Apa itu? Ini adalah pada taraf teguran Allah. Allah tegur kita. Kata Allah di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, landasan khutbah kita saat ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah dapat kerusakan di darat dan di lautan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Artinya apa? Apa yang kita alami, apa yang kita merasakan saat ini oleh saudara-saudara kita, baik di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun yang di kota Padang saat ini, tak lain dan tak bukan Bapak dan saudaraku, kita sesungguhnya yang mengundang itu. Mungkin saja kita telah melakukan perusakan alam saat ini. Mohon maaf, bagaimana masifnya orang-orang merusak alam ini. Bagaimana kita saksikan Pak, ketika di zaman Orde Baru, orang-orang yang melakukan illegal logging itu dipastikan dia akan keluar dini hari baru dia berani keluar. Tapi saat ini Pak, dia terang-terangan, bahkan 2 hari baru habis bencana ini Pak, dia sudah berani pula kembali memperlihatkan bahwa dia bawa kayu gelondongan itu. Di siang hari pula itu dilakukannya. Ini apa yang khatib sebut tadi, bahwa kita katakan bahwa Allah mengazab kita, belum. Ini adalah peringatan Allah. Karena apa? Karena ulah kita sendiri yang melakukan perusakan alam itu. Sehingga Allah ingatkan agar kita kembali kepada kebaikan, mengalihkan kepada kebenaran itu. Bapak, mohon maaf, andai kata memang kita adalah orang-orang yang pelaku untuk itu, mohon maaf, tolong hentikanlah Pak. Allah ingatkan ini sesungguhnya agar kita sadar bagaimana nyawa melayang orang-orang yang tanpa dosa, melayang nyawanya Pak. Orang-orang yang tanpa dosa kehilangan rumahnya. Orang-orang yang tanpa dosa kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan nagari kampungnya sendiri pun hilang oleh orang yang merusak alam ini. Bapak, mohon maaf, kadang-kadang di antara kita mencoba memberikan penyegaran bahwa di balik kesusahan itu akan ada kemudahan yang akan Allah berikan. Betul, janji Allah betul. Tapi Bapak, ini lebih dari itu sesungguhnya. Karena di dalam surat Ar-Ra'd itu ayat yang ke-11, Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau andai kata kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Artinya apa Pak? Kita sesungguhnya kalau memang ingin berbenah jauh dari musibah-musibah Allah, perbaiki tingkah laku kita dengan alam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan Pak, ini juga menjadi ladang kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesungguhnya
juga adalah merupakan ujian Allah. Buat siapa? Buat orang-orang yang saat ini ditimpa musibah. Dia tanpa dosa, dia tanpa punya kesalahan, dia tidak berbuat di tengah itu, tapi dia tetap mendapatkan itu. Itulah yang dinamakan sebagai ujian Allah. Bapak, apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku akan uji kamu, kata Allah, dengan rasa apa? Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, musibah yang tak pernah henti-hentinya, bencana yang selalu datang kepada kita. Allah akan uji. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Bapak, khusus dalam konteks kita saat ini, Allah nyatakan bahwa beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa kabar gembira, Pak? Buat kita yang teraniaya oleh perangai-perangai orang yang di atas sana. Apa kabar gembira yang akan Allah berikan kepada kita yang memang menerima musibah, namun bukan ulah tangan kita, bukan karena kejahatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena ada perbuatan orang-orang yang lain di atas sana, Pak. Apa, Pak? Bapak, apa kabar gembira yang Allah janjikan itu? Nabi jawab, Pak. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, atatsruna mal muflis. Tahu nggak kamu orang-orang yang bangkrut, wahai sahabatku? Lalu kata sahabat, Pak, tahu ya Rasul, la dirham wa malamata. Tidak punya harta, tidak punya uang, dan juga tidak pada punya usaha untuk mendapatkan uang itu lagi ya Rasul. Allah tidak, kata Rasul. Innal muflis min ummati yati yaumil qiyamah bisolah bisyam bizakah. Di sini, Pak, kabar gembira buat kita. Orang yang akan Allah bangkrutkan nanti di yaumil qiyamah, dia bawa sholatnya, Pak, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, bahkan hajinya pun dia bawa. Tapi, Pak, dua dosa di dunia ini tidak dia selesaikan di dunia ini. Apa itu, Pak? Dosa mulut dan dosa tangannya. Mulutnya memfitnah orang, mulutnya berjanji ini dan itu, tangannya, kekuasaannya, dengan tangan dan kekuasaan ini dia ambil orang lain, dia rusak alam ini, dia ambil hutan-hutan ini, Pak. Bapak, dia akan kembalikan itu semua di mahkamah Allah, kata Rasul nanti. Bapak, boleh jadi di mahkamah dunia saat ini dia lolos, boleh jadi dalam pengadilan dunia saat ini dia aman-aman saja, tapi dipastikan besok di mahkamah Allah dia akan kembalikan itu kepada orang-orang yang dianiayanya saat ini. Berapa ratus nyawa yang hilang oleh dia, berapa harta orang yang habis oleh kezalimannya, berapa rumah-rumah orang yang hilang, nagari-nagari orang yang hilang oleh kezaliman tangan kekuasaannya ini. Dia akan mengembalikan itu nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di bawah sholatnya. Lalu datang orang yang terzolimi di dunia, ya Allah, si fulan itu memang rajin sholat ya Allah, tapi karena ulahnya ya Allah, karena perbuatannya ya Allah, saya sengsara di dunia ini ya Allah, karena tangannya ya Allah, saya menderita di dunia tadi ya Allah. Apa kata Allah? Oh, kalau begitu ini sholatnya untukmu. Sholat yang dibawa ini untuk dia, untuk orang yang dianiaya itu.
habis sholat masih ada orang yang teraniaya. Ribuan orang teraniaya saat ini, Pak. Ratusan nyawa hilang, rumah-rumah orang hancur semuanya saat ini. Banyak yang dihancurkannya oleh tangannya ini, Pak. Nanti sholatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, ibadah hajinya habis, amal-amal ibadahnya habis. Maka bapak dan saudaraku, masih ada hutang-hutangnya dengan manusia di dunia ini. Dipastikan keburukan-keburukan manusia yang dianiayanya itu akan Allah berikan kepada dia. Maka bapak dan saudara, kabar gembira yang sesungguhnya buat orang-orang yang terzolimi saat ini, Allah siapkan segala sesuatu yang lebih baik. Kalau di dunia mudah-mudahan Allah balaskan kesabaran kita, tapi di akhirat kelak bapak dan saudara, Allah akan berikan yang lebih baik buat kita. Maka kunci untuk menghadapi musibah ini, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, kembalikan semua itu kepada Allah. Pulangkan itu semua kepada Allah. Bapak mohon maaf, mungkin penderitaan yang dialami atau kita, keluarga kita atau saudara kita belum seperti apa penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kaya raya. Nabi Ayub anak keturunannya banyak. Nabi Ayub rumahnya banyak. Nabi Ayub istri pun jumlahnya 4. Tapi bapak, dia bersyukur dan bersyukur waktu itu, sehingga timbul kecemburuan setan kepada Nabi Ayub. Lalu apa? Ya Allah, Ayub itu karena kau beri kenikmatan maka dia taat kepada engkau. Coba kau beri kesulitan, pasti dia akan jauh kepada engkau. Lalu Allah izinkan aku untuk menggodanya. Apa yang terjadi, Pak? Diizinkan Allah. Kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur, kebun-kebun gandum, semua perkebunan Nabi Ayub ketika itu langsung hancur. Disampaikan orang kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub menjawab dengan tersenyum. Tidak ada keluh kesah dalam hati, tidak ada suuzon dengan Allah. Dia senyum dengan menjawab alhamdulillahirabbil alamin. Tidak senang setan dihancurkan rumah-rumah Nabi Ayub, sehingga ketika dihancurkan rumah-rumah Nabi Ayub, anak-anak Nabi Ayub yang berada di rumahnya itu pun ikut meninggal dunia. Nabi Ayub pun tetap sabar menerimanya. Bukan hanya itu, Pak. Badannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya diberikan penyakit yang mungkin mudah-mudahan tidak ada umat yang mengalaminya lagi. Apa itu, Pak? Tumbuh belatung di setiap tubuh Nabi Ayub itu. Habis daging Nabi Ayub, habis kulit Nabi Ayub, yang tinggal tulang belulang seperti mayat hidup yang sedang duduk di tengah lapangan. Bapak, Nabi Ayub pun tetap dengan kesabaran menerimanya. Nabi Ayub tetap berzikir dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan Nabi Ayub. Namun Bapak, apa yang membuat Nabi Ayub cemas? Apa yang membuat Nabi Ayub gamang? Ketika yang namanya ulat belatung itu sudah sampai ke hatinya dan sudah mendekati lidahnya, lalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau lidah dan hatiku ini juga dimakan oleh belatung ini, yang aku takutkan aku tidak bisa lagi berzikir kepadamu. Yang aku cemaskan, aku tidak lagi bisa berkata-kata denganmu. Ya, aku tidak lagi bisa bermesra-mesraan denganmu. Aku tidak bisa lagi beristighfar, berzikir kepadamu, ya Allah. Lalu Bapak, Nabi Ayub disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, lalu apa sesungguhnya hikmah dari kisah ini? Dunia ini cuma titipan. Harta, anak,
rezeki kita, rumah kita, keturunan kita, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang punya kita. Musibah yang kita alami, saudara-saudara kita yang mengalami, tanahnya hilang, rumahnya hancur, mobilnya hanyut, nyawa saudaranya melayang, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mutlak orang-orang yang sabar itu, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya apa? Diuji oleh Allah. Saat ini saudara-saudara kita diuji oleh Allah. Kita pun mungkin dalam ujian Allah. Semakin dekatkan diri kita kepada Allah, semakin yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung siap atau tidak siap kita perbanyak bekal amal ibadah di saat-saat ini. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.